Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kafalah. Faslun, ini suatu fasal. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Dan kafalah atau menanggung dengan badan itu boleh idza kana alal makfuli bihi haqqun li adamiyin, apabila ada atas makful bih. Makful bih itu adalah orang yang ditanggung dengan badan, ya. Orang yang ditanggung dengan badannya itu jika ada padanya hakun li adamiyin, yaitu hak bagi manusia. Jadi kalau kafalah ini adalah penanggungan badan, bukan penanggungan uang atau hutang. Jadi si penanggung ini memberikan jaminan bahwa dia bisa menghadirkan orang yang berhutang. Kalau kemarin tuh masalah domin adalah si penanggung siap membayarkan hutangnya yang berupa uang. Sekali lagi, bahwa kafalah adalah menghadirkan orangnya yang berhutang. Jadi orang yang bermasalah itu dirinya menjamin bahwa dia sanggup akan menghadirkan orang tersebut. Harap dibedakan. Doman adalah menghadirkan uangnya. Kalau kafalah menghadirkan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan masalah dalil daripada kafalah. Pagi hari ini kita akan coba bahas berkaitan dengan penjelasan daripada kafalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal fi domani ghairil mali minal abdani. Pasal ini menerangkan tentang hukum penanggungan selain uang, selain harta, yaitu penanggungan beberapa badan. Wa yusamma, dan dinamakan juga, wa yusamma, dan disebut juga kafalatal wajhi aidan. Jadi kafalah ini disebut juga dengan kafalah wajah atau penanggungan wajah, penanggungan muka. Jadi dia menghadirkan orang tersebut yang berhutang. Si A berhutang terhadap si B, maka si C ini sebagai kafil, orang yang memberikan penanggungan, ya, memberikan penjamin, sebagai penjamin, kafil sanggup menghadirkan si A di hadapan B. Jadi itu maksudnya, ya. Si A misalnya berhutang, si B berpiutang, kemudian si C ini sebagai penjamin atau penanggung. Jadi si penanggung ini, si C, sanggup menghadirkan wajahnya si A, badannya si A terhadap B. Wa kafalatul badani, adapun yang dinamakan penanggungan badan, kama qala, sebagaimana telah berkata musannif, sebagaimana telah berkata si pengarang kitab. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Adapun
bahwa penanggungan badan itu hukumnya boleh, jaizah, sah-sah saja, ya. Penanggungan badan itu hukumnya boleh, sah-sah saja. Iza kana alal makfuli bihi, yaitu apabila ketika orang yang ditanggung pada badannya hakku li adamiyin, ada hak pada hak Adam, terdapat hak-hak manusia. Ka kisosin, seperti kisos, wahadi qazbin, dan seperti hukum menuduh. Kita coba lihat. Jadi di sini adalah hak anak Adam, jika ada hak anak Adam. Kita akan coba lihat berkaitan dengan seperti menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti. Kalau di dalam KUHP ada di dalam ayat 1 pasal 310. Kita akan coba lihat hukum menuduh. Disebutkan di dalam ayat tersebut, barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah. Nah, si A ini kan menuduh seseorang, memfitnah, menistakan, sehingga nama baik si B ini menjadi rusak di tengah-tengah masyarakat. Si B tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh si A. Ya. Kemudian si B melaporkan kepada yang berwajib. Si A ini nyata sekali salah bahwa dia menista terhadap B, maka si A dipenjara selama 9 bulan. Kemudian ada si C sebagai penjamin, ya, penjamin untuk penangguhan hukuman, ya, untuk penangguhan hukuman. Maka si A ini tidak dipenjara sampai batas waktu tertentu dan si C sebagai penjamin. Sehingga ketika terjadi waktu yang telah ditentukan, maka si C harus bisa menghadirkan si A untuk dipenjarakan. Jika seandainya si penjamin ini, yakni si C, pada waktu tertentu tidak bisa menghadirkan si A, maka si C menjadi pengganti. Si C ini akan dipenjarakan. Nah, itu mengenai hukum menuduh. Itu bisa terjadi. Jadi penjamin ini menjadi jaminan penangguhan terhadap hukum. Jadi enggak dipenjara dengan jaminan si A tersebut. Atau hukuman bagi pembunuhan. Ya, ini pembunuhan kan hukumannya kisos nih. Hukumannya kisos. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak selamanya harus dikisos. Akan tetapi bisa dilakukan dengan pembayaran diat sebagai ganti hukuman kisos. Dalam beberapa ketentuan, bahkan ahli waris korban diberikan hak untuk memilih antara kisos atau memberikan maaf. Jika hak keluarga korban memilih memberikan maaf karena, ya, jika pihak keluarga korban memilih memberikan maaf kepada pelaku, maka bagi pelaku wajib membayar diat dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh
Islam. Akan tetapi karena satu dan lain hal, karena saat itu mungkin belum punya uang, ya, yang dikenakan diat, karena kan hukum membunuh itu kan diatnya cukup besar, bisa jadi ratusan juta, bisa jadi ratusan juta. Pada saat yang bersamaan orang yang dikenakan diat tersebut tidak memiliki finansial, tidak memiliki uang, maka eksekusi diat bisa ditangguhkan dengan adanya penjamin. Jadi si C ini menjadi penjamin terhadap si A yang membunuh yang dikenakan hukum diat sampai batas waktu tertentu, ya, si diat dilepaskan, si A dilepaskan untuk mencari uang, dalam rangka memenuhi diat. Nah, kemudian persilakan, tapi mesti ada penjamin, yaitu si C. Ketika dikehendaki waktunya setelah disepakati, maka si C ini harus bisa menghadirkan si A dalam rangka memenuhi diat. Jadi itu contohnya. Wa kharaja bihaqil adamiyyi, dan keluar dengan hak adam, hak manusia. Hakullah, apa haknya Allah Ta'ala, dan kecuali hak adami juga hak Allah. Fala tasihul kafalatu bi badani, maka tidak sah menanggung badan seseorang man alaihi hakullahi ta'ala, yang terdapat pada dirinya hak Allah Ta'ala, kahaddi syariqatin, seperti hukuman sebab mencuri, wahaddi khomrin, dan hukuman karena dia minum khamar, wahaddi zinan, dan hukuman karena berbuat zina. Nah, itu haknya Allah, nggak boleh di situ. Jadi nggak sah ada seseorang yang menjadi penjamin, yang menjadi penanggung apabila orang yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memenuhi haknya Allah. Seperti apa? Kahaddi syariqatin, seperti hukuman mencuri. Hukuman mencuri itu kan potong tangan. Kalau seandainya ada penjamin, maka si pencuri itu lari dan tidak diketemukan, maka yang dipotong itu penjamin. Siapa yang mau dipotong? Dia mencuri kagak, tapi pengen dipotong, bisa dikenakan potong. Nah, kayak begitu nggak bisa, ya. Atau wahaddi khamrin, ya, hukuman dengan sebab dia minum khamr dengan hukuman cambuk. Udah deh Pak Hakim, saya menjadi penjamin terhadap orang ini yang minum khamr. Pada saat tiba untuk menghadirkan si peminum khamr untuk dicambuk, ternyata nggak datang, tidak bisa dipenuhi oleh si penjamin, maka yang dicambuk si penjamin, ya kan? Nah, itu nggak bisa juga, nggak sah menjamin hukuman terhadap peminum khamr, yaitu jaminan berupa hukuman pencambukan. Dan tidak sah juga seperti haddin zina, yaitu hukuman karena dia berbuat zina. Hukuman zina apa? Rajam sampai mati, ya. Hukuman zina salah satunya rajam sampai mati. Ada seseorang yang belaga pahlawan, ada pezina ketangkep, pezina muhsan, di mana dihukum sampai mati. Udah deh Pak Hakim, saya menjadi penjamin orang itu, saya sanggup menghadirkan orang tersebut untuk dirajam. Pada saatnya tiba, ternyata yang dirajam itu tidak bisa dihadirkan oleh penjamin, maka yang kena rajam siapa? Penjamin. Nah, yang seperti itu tidak boleh
Jadi sekali lagi adalah tidak sah yang seperti itu. Fala tasihul kafalatu bi badani, dan tidak sah opo kafalah dengan sebab badan, dan tidak sah pendanggungan dengan badan kepada man alaihaqullahi ta'ala, kepada orang yang wajib atasnya haknya Allah ta'ala. Enggak sah ya penjaminan tersebut. Kahaddi sarikotin, seperti hukuman karena mencuri, wahaddi khamrin, dan hukuman karena minum khamar, wahaddi zinan, dan hukuman karena zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabra'ul kafilu bitaslimil makfuli bi badanihi. Kafil atau penjamin menjadi bebas tanggungannya sebab menyerahkan makful, yaitu orang yang dijamin tanggungannya dalam badannya, makful, fi makanit taslim, pada tempat penyerahan, bila hailin, dengan tanpa ada penghalang, yamnaul makfulu lahu anhu, tanpa ada penghalang yang dapat mencegah makfullah, yaitu orang yang punya hak berupa tanggungan yang dijamin dari penyerahan. Jadi bebas deh si kafil yang menjamin dengan badan tersebut apabila dia bisa menghadirkan orang yang dijamin. Bebas kewajibannya ya. Jadi si C sebagai penjamin, kafil sanggup dan bisa menghadirkan pada saat yang ditentukan orang tersebut sebagai orang yang dijamin dengan badan, sebagai orang dijaminnya disanggup dihadirkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya, disanggup menghadirkan orang tersebut yaitu si A, maka bebas sudah, maka pertanggungan itu bebas. Kafil juga menjadi bebas dengan sebab matinya al-makful bih, yaitu orang ditanggung badannya. Oke deh Pak Hakim, si A saya tanggung, saya jamin bahwa dia bisa hadir nanti pada saat yang telah ditentukan. Jaminannya badan saya. Kalau si A tidak bisa hadir, maka saya masuk penjara. Sebelum dia bisa menghadirkan si A sebagai makful bih, orang yang dijamin meninggal. Si A meninggalkan dunia, maka bebas si kafil, bebas daripada sebagai penanggung. Jadi kalau dia meninggal dunia, si A sebagai makful B, nggak bisa si B jadi masuk penjara, si C jadi masuk penjara, tidak bisa, karena yang ditanggung sudah meninggalkan dunia. Jadi sekali lagi, kafil yaitu orang yang menanggung menjadi bebas dengan sebab matinya orang yang ditanggung, meninggal dunia orang ditanggung, maka bebas. Amma ma'a wujudil haili fala yabra'ul kafil. Adapun penyerahan penanggungan yang disertai penghalang, maka dapat berakibat si kafil tidak dapat menjadi bebas. Apabila al-makful bi, yaitu orang yang ditanggung, berhalangan hadir, nggak bisa hadir, mungkin sakit ya, atau dia kemana gitu, pergi entah dicari-cari kagak ketemu-temu orang yang ditanggung tersebut, maka belum lepas tanggung jawab si kafil. Belum lepas tuh, belum bebas. Orang yang menjadi penanggung itu belum bebas. Orang menjadi penjamin badan itu belum bebas sampai diketemukan orang tersebut bisa dihadirkan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita. Jadi Islam sudah ngebahas masalah ini 14 abad yang lalu.
Ya, sekarang ini kan baru kita ketahui ada penangguhan terhadap hukuman. Ya, kemarin kan ada siapa anggota DPR? Ya, Abdullah Al-Habsyi ya, yang bersedia menjadi penanggung badan untuk penangguhan terhadap Habib Rizik. Nah, itu boleh terjadi dalam hukum Islam, boleh. Ya. Ada seorang yang pengen dipenjara, tapi tar dulu Pak Hakim, gak usah dipenjara, saya menjadi jaminannya. Nah, ini kan baru sekarang ini kita mendapatkan ada semacam hukuman seperti itu. Tapi Islam sudah membahas 14 abad yang lalu bahwa boleh menjadi penanggung badan terhadap orang yang ditanggung. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah fikih. Jadi fikih itu sangat luar biasa, ya. Kita sebagai umat Islam mestinya memahami tentang fikih, harus mengerti tentang fikih. Karena sekali lagi fikih itu adalah pakaian kita. Kita kan pakai baju kan kudunya setiap hari, kan gitu kan? Pakai pakaian kan kudu setiap hari. Nah, makanya fikih itu ada yang menyebutnya sebagai pakaian kita yang harus kita gunakan setiap hari. Aneka gerak langkah kita harus disesuaikan dengan fikih. Jadi fikih itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tapi seluruh muamalah antar kita dengan tetangga, antar kita dengan saudara, antar kita dengan orang lain, ya, bahkan hubungan internasional antar negara pun Islam sudah mengaturnya di dalam fikih. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.